Shalom, salam dalam kasih dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa 18 Mei 2021, bersama saya Pendeta Jumantri, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama mengalih hari kita dengan merenungkan sabda firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Di mana di malam hari tadi dalam istirahat kami percaya, Tuhan boleh memberikan kami tidur dan istirahat, dan kami boleh bangun di pagi hari ini Tuhan untuk dapat bersama-sama melakukan setiap aktivitas kegiatan rutinitas tanggung jawab dan pekerjaan kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini di mana kami hendak bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau memberkatinya Tuhan, sehingga setiap kebaikan firman Tuhan dan pengertian yang bersumber dan berasal daripada Tuhan boleh diberikan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Titus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-9, di bawah perikop salam dan tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Amin. Saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya hendak mengajak kita untuk sedikit berimajinasi dengan firman Tuhan saat ini. Bayangkan, jikalau ada sebuah perusahaan bernama PT Manusia, dan saat ini mereka membuka lowongan pekerjaan, dan syarat utama untuk dapat diterima dan bekerja di PT Manusia itu yang pertama, ia harus seorang manusia. Yang kedua, ia harus berbuat baik. Yang ketiga, ia harus menyenangkan orang lain. Yang keempat, ia tidak pernah merugikan orang lain. Dan syarat-syarat berikutnya yang mengikuti. Jadi apabila kita tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT Manusia, maka kita tidak bisa bekerja di PT Manusia tersebut. Nah saudara, berbicara tentang syarat dan juga standar, firman Tuhan yang telah kita baca saat ini merupakan suatu bentuk dan gambaran syarat-syarat seseorang untuk dapat menjadi penatua dan penilik jemaat. Di sana dikatakan bahwa surat Paulus atau Rasul Paulus kepada Titus, anak rohaninya yang saat itu berada di sebuah wilayah bernama Kreta. Dan di sana diberitakan atau diberitahukan kepada Titus bahwa jikalau orang ingin menjadi seorang penatua dan penilik jemaat, ada standar-standar yang harus mereka penuhi, sehingga mereka dapat menjadi seorang penatua dan penilik jemaat.
Sedikit kalau kita melihat di sana, mulai ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin menjadi penatua ataupun penilik jemaat. Karena itu bukanlah hal yang remeh, bukanlah hal yang mudah saat seseorang ditunjuk sebagai penatua dan penilik jemaat. Di sekitar kita, orang yang menjadi penatua, diakon, penilik jemaat, itu selalu menjadi sosok yang patut untuk diteladani. Karena itulah bagian yang paling sulit. Saat ada celah, saat ada kesalahan, di sanalah ia juga dinilai. Karena menjadi seorang penatua, menjadi seorang penilik jemaat, menjadi diakon, itu merupakan suatu tugas panggilan yang luar biasa dan memiliki beban tanggung jawab itu bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Karena itu saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan kalau misalkan penatua, diakon, penilik jemaat itu punya standarnya. Kalau saya ajak kita untuk berpikir, kalau harus menjadi manusia itu ada syarat dan ketentuannya. Kalau menjadi seorang percaya, menjadi orang yang mengikut Kristus, menjadi orang Kristen itu harus punya standar, maka apa jadinya dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita masih layak untuk dapat disebut sebagai orang percaya? Apakah kita layak disebut untuk menjadi seorang manusia? Karena kalau boleh jujur saat ini kita harus semakin berhati-hati dan mawas diri. Di sekitar kita seringkali konflik kepentingan diri kita dengan orang lain. Egoisme diri kita semakin berpusat kepada diri kita sendiri. Bisa jadi kalau kita misalkan mempunyai suatu keinginan, kita abaikan keinginan orang lain. Kita kesampingkan kepentingan orang lain. Dan ini yang kemudian membuat kita tidak lagi memanusiakan manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan bergereja, seringkali disebut ada 3 panggilan gereja: bersekutu, bersaksi, dan juga melayani. Salah satu bentuk kesaksian kita sesungguhnya adalah melalui diri kita. Bersaksi, bersekutu dan melayani tidak harus saat kita menjadi seorang pendeta, menjadi penatua, menjadi diakon. Tetapi saat ini kita dipakai oleh Tuhan dengan berbagai karunia dan talenta yang dipercayakan bagi kita. Berkarya dan melayani melalui apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu perkataan yang mengatakan begini, misi ada karena gereja, dan gereja ada karena misi. Ada satu keterkaitan antara misi dan gereja yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan salah satu misi kita sebagai orang percaya, sebagaimana tertuang dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, yang mengatakan bahwa kita harus mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Sebuah firman yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Karena itu saat ini saudara, kita diajak untuk dapat menetapkan standar kehidupan kita. Yang minimal kita tidak merugikan orang lain. Yang minimal kita bisa menyajikan sukacita dimanapun kita berada. Kurangilah ego kita dan perbanyaklah pengertian kita. Kurangilah dengki kita dan perbanyaklah kita untuk bersyukur dan berbahagia. Jangan lupa memanusiakan manusia dan jalanilah hari dengan penuh pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan kehadirat yang kudus, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami saat ini. Ajarilah kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami memasuki hari-hari kami, sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami, biarlah Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah apa yang boleh kami rencanakan, apa yang akan kami kerjakan, boleh sesuai seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Dan demikian Tuhan, saat ini berikanlah kami kesehatan dan kekuatan dan juga perlindungan Tuhan dalam apapun juga yang akan kami hadapi. Kami percaya bahwa tuntunan dan penyertaan Tuhan akan senantiasa hadir dalam setiap pribadi kehidupan kami. Dan demikian untuk orang-orang yang kami kasihi pula, orang tua,
pasangan kami, suami istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada dekat ataupun yang jauh dari kami. Biarlah karena kemurahan Tuhan saja Engkau memberkati dan menyertai mereka, sehingga akan senantiasa terus mendapatkan perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan saja. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Makunjung, jemaat GKI Kajori Makunjung. Tuhan memberkati menyertai mereka dalam setiap keadaan dan juga kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan dalam penata layanan mereka Tuhan berkati. Berkati pula setiap mereka yang boleh ambil bagian dalam pelayanan-Mu. Pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam setiap hal yang boleh mereka kerjakan, sehingga mereka dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi saksi firman Tuhan dan menjadi saksi bahwa betapa luar biasanya Tuhan memberikan pertolongan dan penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami pun juga bersama dengan rencana kami. Biarlah ya Tuhan, tiliklah kedalaman hati kami, agar kami menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.